Cerita berlanjut, setelah Jiang Du dan Wang Lan melihat kalau murid yang tewas di dalam alam cermin bulan berbintang akan benar-benar tewas di dunia luar juga. Seusai mengetahui hal itu, perhatian mereka seketika langsung tertuju pada Heming yang terdengar sedang menanyakan situasi dunia luar pada adik juniornya. "Hei, bagaimana situasi di luar cermin ini?" Menerima pertanyaan tersebut, adik juniornya memberitahu, kakak senior, kau tenang saja. Karena para tetua telah memberlakukan sebuah pembatasan." Mengetahui hal itu, Heming tersenyum mengatakan, "Itu berarti para tetua sekte lain di luar hanya dapat melihat murid mereka tewas di dalam cermin bulan berbintang." "Ya, kakak senior benar, tidak akan ada petunjuk maupun saksi yang bisa menjelaskan hal ini nanti. Mereka juga tidak akan bisa menemukan roh sejati para murid ini." Mengetahui hal tersebut, dengan semangat, Heming menginstruksikan, "Itu begitu bagus. Sekarang segera beritahu para murid sekte Xingtian yang lain untuk pergi memburu semua orang di alam rahasia, jangan tinggalkan satupun, cepat lakukan." "Ya, baik kakak senior." Sementara itu, dari kejauhan, Wang Lan dan Jiang Du terus mendengarkan pembicaraan mereka tersebut. Setelah memberikan instruksi tersebut, dengan bengisnya, Heming mengatakan, "Tuan Raja Iblis, aku sungguh tidak sabar menunggu lebih lama lagi." Mendengar perkataan Heming tersebut, sontak membuat Wang Lan dan Jiang Du terkejut. Dalam hatinya, apa, sekte Xingtian, apa mereka benar-benar berkolusi dengan sekte iblis? Tak ingin membuang-buang waktu lagi di sana, Heming segera melanjutkan perburuannya. Jangan kalian pikir kalian bisa lolos dari tempat ini, semua rencana ini pasti berjalan lancar." Mengetahui semua hal tersebut, dengan cukup kesal, Jiang Du bergumam. Jadi kompetisi puncak surgawi ini pada dasarnya merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh mereka. Kita harus segera memberitahu para kontestan lain mengenai hal ini. Kembali di sisi Hua Qingyuan, terlihat, dia yang sedang menuju ke arah Yue Jianxin di sana, sambil bergumam, dalam hatinya, sepertinya kali ini aku benar-benar harus memakai kekuatanku. Namun, sebelum dia sempat mengambil tindakan, Hua Qingyuan tiba-tiba merasakan kalau ada seseorang yang datang mengambil tindakan terlebih dahulu. Menyadari itu, dengan gembira, Hua Qingyuan seketika menghentikan langkahnya, dalam hatinya, mantap, sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan. Sementara Hai Wuya yang telah bangkit kembali segera merangsak maju bersiap menyerang Hua Qingyuan dari belakang. "Hei, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Akan tetapi, benar saja, sesuai dugaan Hua Qingyuan, tepat ketika serangan Yue Jianxin akan mengenai Yan Wu, sebuah energi tiba-tiba muncul di sana menyelamatkan Yan Wu dari serangan tersebut. Menyaksikan energi yang tiba-tiba muncul di sekitarnya tersebut, jelas cukup mengejutkan Yue Jianxin. Ini, apa yang sedang terjadi?" Energi tersebut dengan cepat menyelimuti tubuh mereka berdua di sana, dan menghilangkan pengaruh alam rahasia pada pikiran mereka. Tak hanya menghentikan mereka, energi tersebut juga turut menghentikan pergerakan Hai Wuya yang ingin menyerang Hua Qingyuan. Sorot mata mereka bertiga yang tadinya berwarna purple seketika mulai berubah karena seseorang menggunakan teknik yang hampir sama untuk menghilangkan pengaruh alam rahasia. Memanfaatkan kesempatan sebelum mereka bertiga tersadar, sambil tersenyum Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, biar ku lakukan sedikit tindakan juga. Akan tetapi, tindakan yang dia maksud tak lain ialah berpura-pura ketakutan agar tidak mengekspos kekuatannya. Sungguh menakutkan. Terlihat, orang yang datang membantu menghilangkan teknik yang mempengaruhi pikiran mereka adalah Yue Qingwu. Buka. Tepat ketika Yue Qingwu membuka tekniknya, kesadaran mereka bertiga seketika kembali pulih. Apa yang terjadi? Entahlah, tiba-tiba aku tidak dapat mengontrol pikiranku dan menjadi gila. Namun, pada saat mereka bertiga dibuat bingung dengan hal apa yang telah terjadi pada diri mereka, Yue Qingwu datang menyapa mereka. "Hei, senang bertemu kalian." Melihat kedatangan Yue Qingwu tersebut, Yue Jianxin bertanya, "Apakah itu kau yang baru saja menggunakan teknik ilusi untuk mencegah kami saling menyerang?" Hai Wuya menambahkan, "Terima kasih atas bantuanmu, jika tidak, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan." Tak ketinggalan, Yan Wu yang juga telah pulih segera berteriak mengatakan, "Yue Qingwu, kau sungguh telah menyelamatkanku. Sebagai seorang protagonis, aku pasti akan mengorbankan hidupku untuk membalas kebaikanmu kali ini." Dengan cukup risih, Yue Qingwu menanggapi, "Baiklah,
tidak perlu berlebihan seperti ini, juga kau cepat menjauhlah dariku. Namun, dalam sudut pandang Yan Wu, dia justru mengira kalau Yue Qingwu mempedulikannya, dalam hatinya. Rekan kultivator Yue pasti mengatakan ini karena dia tidak mau aku berada dalam bahaya untuknya. Dia sangat baik dan cantik, sungguh protagonis yang menawan. Tak ingin repot-repot mempedulikannya, Yue Qingwu segera mengalihkan topik pembicaraan. Itu apakah kalian merasakan sesuatu yang tidak biasa sebelum kalian kehilangan kendali atas pertarungan tadi? Menerima pertanyaan tersebut, sambil merenung, Yue Jianxin menanggapi, "Yah, sepertinya aku tadi tiba-tiba merasa pusing, juga suasana hatiku menjadi sangat buruk, seperti..." Dari samping, Hua Qingyuan langsung memotong perkataannya, seperti dikendalikan oleh alam rahasia ini. Ya, benar kakak senior. Mengetahui hal tersebut, Yue Qingwu berpendapat, sepertinya ada semacam kekuatan misterius di dalam alam rahasia ini, yang terus merangsang niat membunuh pada hati para kontestan. Sedangkan alasan kenapa aku tidak terpengaruh, mungkin karena aku telah berlatih teknik ilusi sejak masih kecil, jadi aku baik-baik saja. Namun, mengapa Sekte Xing Tian justru menempatkan kita ke dalam alam rahasia yang berbahaya seperti ini? Hua Qingyuan yang sudah menyadari kejanggalan pada alam rahasia tersebut, menanggapi, faktanya, sejak aku memasuki alam rahasia ini, aku juga samar-samar merasakan sebuah energi iblis. Jadi, menurutku Sekte Xing Tian mungkin sedang merencanakan suatu hal buruk, atau bahkan mereka telah berkolusi dengan Sekte Iblis. Mengetahui hal itu, jelas cukup membuat mereka bertiga terkejut. Kalau benar begitu, bukankah kompetisi puncak surgawi ini adalah sebuah jebakan? Berbeda dengan mereka, Yan Wu justru terkejut karena dia tidak menyadari hal apa yang telah terjadi padanya. Merangsang niat membunuh apa? Dan dengan polosnya, dia bertanya, juga energi iblis, mengapa aku tak merasakan apapun? Mungkinkah aku seperti rekan Yue? Apa aku juga memiliki kekuatan misterius yang melindungi tubuhku? Hai Wuya hanya bisa terheran mendengar perkataan Yan Wu tersebut. Kekuatan cukup besar tapi kau juga bodoh. Mengingat kalau para kontestan lain juga pasti terpengaruh oleh alam rahasia seperti mereka, Yue Jianxin mengatakan. Jelas tidak hanya kita satu-satunya yang terpengaruh, para murid lain pasti juga terpengaruh oleh alam rahasia ini. Jadi hal yang paling penting sekarang adalah kita harus segera memberitahu semua murid yang berada di alam rahasia untuk menghentikan pertarungannya. Dan kemudian setelah semua orang berkumpul, kita semua akan saling bekerja sama untuk menemukan cara memecahkan situasi kali ini. Karena ada 4 arena di cermin bulan berbintang ini, area utara, selatan, timur dan barat, oleh karena itu, kita harus berpencar. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita berpencar. Tak mau membuang-buang waktu lagi, setelah mendengarkan pengaturan Yue Jianxin, Hai Wuya segera berpamitan, kalau begitu selamat tinggal. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hai Wuya segera berniat pergi ke arah utara. Aku akan bergegas pergi ke arah utara untuk memberitahu para murid di area sana. Tak ingin ketinggalan, dengan gayanya, Yan Wu juga ikut berpamitan pada mereka. Sebagai pembawa pesan keadilan, jadi sudah menjadi tugas kita untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Karena selatan sangat cocok dengan api surgawiku, maka aku akan pergi ke area selatan dan memberitahu para murid di area sana. Dan sambil melesat pergi ke arah selatan, Yan Wu mengatakan, rekan kultivator Yue, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Mendengar perkataan Yan Wu tersebut, dengan raut wajah suram, Yue Qingwu bergumam, aku tak mengkhawatirkanmu sama sekali. Karena tinggal mereka bertiga di sana yang harus berpencar ke arah timur dan barat, Yue Jianxin mengatakan, kakak senior sekarang hanya tinggal kita bertiga dan 2 area yang harus dituju. Oleh karena itu, harus ada 2 orang yang bekerja sama. Yue Qingwu menanggapi, ya, tinggal kita bertiga, bagaimana cara kita menentukan siapa yang akan bekerja sama? Mendengar pengaturan tersebut, Hua Qingyuan sontak terdiam cemas di sana. Sambil bergegas berlari pergi ke arah timur, Hua Qingyuan mengatakan, ya, aku tiba-tiba teringat sesuatu, jadi aku akan menuju ke area timur terlebih dahulu, adik junior harap hati-hati. Melihat Hua Qingyuan yang pergi tanpa mengajaknya, dengan sedikit kecewa, Yue Jianxin menanggapi, kau juga harus berhati-hati,
kakak senior Hua. Meski dia juga tahu kalau Yue Jianxin sebenarnya ingin pergi dengannya. Namun, Hua Qingyuan berpikir, dalam hatinya, lebih mudah bagiku untuk melakukan sesuatu jika adik junior tidak bersamaku. Juga saat menghadapi bahaya, aku akan dapat dengan mudah mengatasinya jika sendirian. Baiklah, mari coba pergi ke area timur. Karena tinggal mereka berdua saja di sana, Yue Qingwu segera mengajak Yue Jianxin untuk pergi bersama. Kalau begitu mari kita pergi ke zona pertarungan di sebelah barat bersama-sama. Ya, baiklah. Namun, sebelum memulai perjalanan, Yue Qingwu tiba-tiba menghampiri Yue Jianxin, dan membisikkan sesuatu padanya. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Faktanya, alasan mengapa aku datang ke kompetisi puncak surgawi kali ini adalah karena masterku telah menerima sebuah ramalan dari Paviliun Tianji. Ramalan tersebut terkait dengan Sekte Xingtian, jadi oleh karena itu, masterku secara khusus memintaku untuk datang menyelidikinya. Mengetahui hal itu, jelas cukup membuat Yue Jianxin terheran, menerima sebuah ramalan dari Paviliun Tianji. Dengan serius, Yue Qingwu menanggapi, ya, benar, ramalan itu hanya terdiri dari 8 kata, yang berbunyi, bintang-bintang mulai berjatuhan, dan sebuah pedang menjulang ke langit. Mendengar ramalan itu, sontak membuat Yue Jianxin terkejut. Pedang menjulang ke langit, mungkinkah ramalan tersebut mengacu pada sekte pedang King Yun? Aku tidak tahu lebih banyak tentang hal itu. Namun, masterku sebelumnya mengatakan, dengan sangat penasaran, Yue Jianxin bergegas bertanya, apa yang mastermu katakan? Soal hal itu, masterku bilang kamu akan tahu jika telah tiba waktunya. Menerima jawaban tersebut, jelas membuat Yue Jianxin terheran. Melihat ekspresi Yue Jianxin yang begitu imut, sambil mencubit wajahnya, Yue Qingwu mengatakan, hei, kamu sangat imut, mari kita pergi menemui para murid lain. Yah, baiklah. Scene berpindah beberapa saat kemudian, di area barat alam rahasia cermin bulan berbintang, terlihat banyak bekas pertarungan di sana. Melihat semua bekas pertarungan tersebut, Yue Qingwu berasumsi, sepertinya baru saja terjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit di sini, darahnya masih segar, jadi mereka pasti belum pergi jauh. Akan tetapi, tepat setelah Yue Qingwu mengatakan itu, Yue Jianxin tiba-tiba menyadari kalau ada yang bersembunyi di sana, sambil melancarkan serangan, dia berteriak, siapa di sana? Serangan yang dia lancarkan langsung melesat tepat menghantam bebatuan di sana hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Dan benar saja, dari dalam kepulan asap efek dari serangan Yue Jianxin, samar-samar terlihat seseorang yang berdiri dengan energi iblis di sana. Apa itu energi iblis? Orang yang memblokir serangan Yue Jianxin tersebut tak lain adalah salah satu murid Sekte Xingtian. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengan dua wanita cantik di sini. Sambil menghunuskan pedangnya, Yue Jianxin bertanya, kamu sebenarnya berkolusi dengan Sekte Iblis? Sebenarnya apa yang Sekte Xingtian kalian ingin lakukan? Menyadari kalau tingkat kultivasi lawan berada di atas mereka, Yue Qingwu mengatakan, harap berhati-hati, tingkat kultivasi orang ini berada jauh di atas kita. Dengan wajah bengis, sambil bersiap untuk menyerang, murid Sekte Xingtian menanggapi, kau tanya apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja, kami akan mengorbankan kalian pada Sang Raja Iblis. Jadi kalian harus merasa terhormat, karena akan menjadi bahan pengorbanan demi kebangkitan Sekte Xingtian kami. Tak hanya tinggal diam, Yue Jianxin juga segera bersiap melancarkan sebuah serangan teknik pedang untuk menghadapi serangan lawan, sambil berteriak, matilah. Tak menunggu lama, bentrokan kedua kekuatan pun terjadi di sana, antara teknik pedang kebencian abadi Yue Jianxin melawan teknik Tianzu murid Sekte Xingtian. Namun, dalam bentrokan kedua serangan tersebut, murid Sekte Xingtian sontak dibuat terkejut karena mendapati serangan Yue Jianxin terus melesat menghantam tepat ke arahnya. Setelah serangan mereda, terlihat, murid Sekte Xingtian yang terduduk bersandar tak berdaya di bawah pohon di sana akibat terkena serangan Yue Jianxin. Namun meski dirinya telah terluka akibat serangan Yue Jianxin, murid Sekte Xingtian tersebut justru hanya tertawa mengatakan, seranganmu cukup lumayan juga. Tanpa banyak basa-basi, murid Sekte Xingtian segera mulai mengaktifkan teknik iblisnya. Tapi sayang sekali, bagaimanapun,
semut seperti kalian ini tak akan bisa memahami kekuatan Sekte Iblis. Menyaksikan energi yang mulai meluap dari tubuh murid Sekte Xingtian tersebut, Yue Jianxin berteriak, "Apa? Dia berubah menjadi iblis?" Sepertinya dia telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis, dengan energi iblis yang menyelimuti tubuhnya, murid Sekte Xingtian mulai berlahan bangkit kembali. Tak menunggu lama, murid Sekte Xingtian yang telah sepenuhnya masuk ke dalam mode iblis berteriak, "Hei, semut jangan melebih-lebihkan kemampuan kalian." Dan sebuah ledakan energi iblis yang cukup dahsyat seketika mulai menyapu seluruh tempat di sana, yang jelas cukup mengejutkan mereka berdua. Menyadari kalau kekuatan ledakan energi iblis tersebut tak bisa diremehkan, Yue Qingwu bergegas mencoba menarik Yue Jianxin untuk menghindar, cepat menghindar. Tetapi, sebelum mereka sempat menghindar, efek dari ledakan energi iblis tersebut sudah terlebih dahulu menghantam tubuh mereka berdua di sana. Mengira kalau Yue Jianxin dan Yue Qingwu telah berhasil dia kalahkan, sambil melihat tubuh mereka berdua yang terkapar di sana, murid Sekte Xingtian tertawa, haha. Akan tetapi, dirinya sontak tertegun karena menyadari kalau yang terkapar di sana hanyalah sebuah tubuh ilusi. Ini, trik murid Sekte Ilusionari Celestial Palace, cukup menarik. Dan benar saja, terlihat, dua orang yang sedang berdiri di dalam kepulan asap di sana. Dua orang tersebut tak lain adalah Yue Qingwu dan Yue Jianxin, yang berhasil menghindari ledakan energi iblis murid Sekte Xingtian. Tadi sungguh sangat berbahaya. Menyaksikan kekuatan serangan energi iblis tersebut, Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, sungguh sangat kuat, jika rekan kultivator Yue tak menggunakan teknik ilusinya tepat waktu, kita mungkin sudah. Akan tetapi, sebelum mereka sempat memulihkan diri, murid Sekte Xingtian segera bersiap melancarkan serangan lagi. Aku menyarankan kalian untuk tidak menyia-nyiakan usaha kalian. Lagi pula kalian tetap tak akan dapat melarikan diri. Beberapa rantai spiritual seketika mulai terbentuk dari energi iblis miliknya. Dan dengan cepat, rantai spiritual tersebut langsung melesat menepis senjata Yue Jianxin, hingga membuatnya terlepas dari genggamannya. Oh, tidak. Tak cukup sampai di situ. Rantai spiritual tersebut juga mengikat tubuh Yue Qingwu dan Yue Jianxin hingga membuat mereka berdua tak bisa bergerak. Sial, aku sama sekali tak bisa melepaskan ikatan rantai spiritual ini. Bahkan kekuatan spiritual milikku juga terus diserap. Sambil terus berusaha bertahan, Yue Qingwu mengatakan, benar saja, kesenjangan kekuatan kami sungguh terlalu besar. Melihat mereka yang masih berusaha melawan, murid Sekte Xingtian mengatakan, haha, apa kalian masih mau melawan? Kalian seharusnya merasa terhormat menjadi bahan pengorbanan Sang Raja Iblis. Tak hanya Yue Qingwu, Yue Jianxin juga dibuat cukup kesulitan untuk membebaskan diri dari ikatan rantai spiritual tersebut. Dalam hatinya, apa aku sungguh akan tewas di sini. Namun, pada saat dia telah benar-benar hampir putus asa, bayangan Hua Qingyuan tiba-tiba terlintas di benaknya, yang memberikan motivasi padanya. Adik junior Yue, bukankah kau bilang ingin menyelamatkan semua orang? Mengingat tujuannya tersebut, Yue Jianxin seketika kembali bersemangat. Dalam hatinya, kakak senior, aku pasti akan melakukannya, aku pasti akan menyelamatkan semua orang. Gejolak niat pedang seketika mulai terpancar kembali pada tubuh Yue Jianxin yang berusaha membebaskan diri dari ikatan rantai spiritual tersebut. Aku pasti akan menghentikan rencana Sekte Iblis. Dengan cepat, Yue Jianxin segera mengarahkan energi pedangnya untuk mengambil pedang miliknya yang terjatuh di sana. Menyaksikan Yue Jianxin yang masih bisa menggunakan niat pedangnya, sontak membuat murid Sekte Xingtian terkejut tak percaya. Apa? Bagaimana kamu masih bisa menggunakan niat pedangmu? Dan tak menunggu lama, Yue Jianxin segera meledakkan niat pedangnya, hingga membuat rantai spiritual yang mengikatnya seketika hancur berkeping-keping. Tepat setelah menghancurkan rantai spiritual tersebut, Yue Jianxin langsung melancarkan serangan teknik breakthrough Ani Barrier ke arah murid Sekte Xingtian yang mencoba menghindar. Ini tak mungkin. Namun bahkan sebelum dia sempat menghindar, serangan Yue Jianxin langsung melesat menghantam telak tubuh murid Sekte Xingtian tersebut hingga membuatnya tewas seketika. Sementara itu, pada saat yang sama, di sisi lain alam rahasia cermin bulan berbintang, atau lebih tepatnya di area timur alam rahasia. Terlihat, Hua Qingyuan yang sedang menelusuri tempat di sana,
menghentikan langkahnya karena menyadari kalau ada orang yang terus mengikutinya. Cepat keluarlah, berhenti bersembunyi. Benar saja, tepat setelah Hua Qingyuan memintanya keluar, seorang murid dari Sekte Xingtian segera berjalan keluar dari balik pohon di sana. Hehe, menarik, dengan tingkat kultivasimu itu, bagaimana kamu bisa menemukan keberadaanku? Dengan santai, Hua Qingyuan menanggapi, tentu saja karena bau iblis di tubuhmu yang sangat menyengat. Menerima tanggapan Hua Qingyuan tersebut, murid Sekte Xingtian tertawa mengatakan, haha, hanya di tahap Purple Chaos saja kau benar-benar sombong. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Sambil menghunuskan pedangnya, Hua Qingyuan membalas, siapa bilang aku akan melarikan diri? Izinkan aku memberitahumu, bahwa sekarang adalah waktu kerjaku, dan aku tak akan bekerja lembur. Mendengarkan perkataan Hua Qingyuan tersebut, jelas membuatnya kebingungan. Sebenarnya apa yang sedang kau bicarakan? Dengan serius, Hua Qingyuan memberitahu, maksudku adalah, agar aku tidak bekerja lembur, jadi aku akan membunuhmu secepat mungkin. Namun, bukannya segera bersiap, murid Sekte Xingtian justru menertawakannya. Sungguh konyol, kau masih bicara begitu sombong bahkan saat kau akan tewas. Tanpa basa-basi lagi, Hua Qingyuan langsung melancarkan serangan teknik pedang Qingyun Slash yang sontak membuat murid Sekte Xingtian tersebut terdiam. Tak sempat merespon, serangan yang Hua Qingyuan lancarkan langsung melesat menghantam telak tubuhnya hingga membuat murid Sekte Xingtian tersebut tewas seketika. Dan setelah menghabisi lawannya, Hua Qingyuan mengatakan, aku paling kesal jika ada yang mengganggu kedamaianku. Sambil beranjak pergi, Hua Qingyuan bergumam. Sebenarnya apa tujuan Sekte Xingtian bekerja sama dengan Sekte Iblis, dan untuk apa mereka membunuh semua murid dari sekte lain di sini? Apa mereka sedang melakukan pengorbanan?